semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Renaldi Febrian dari kelas 10 TKJ 1. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi mengenai dasar-dasar komputer yang sudah saya pelajari selama 1 semester ini. Di video ini juga bertujuan untuk menjadi tugas remedial dasar-dasar komputer saya, dan selamat menonton. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kembali tentang generasi penerus ITEL atau arsitektur Core i. Adalah salah satu arsitektur prosesor yang paling populer di dunia komputer sejak diluncurkan pada tahun 2008 sampai akhir tahun 2009 ini. Sudah ada 12 generasi untuk arsitektur Core i ini. Yang pertama ada Netalem. ITEL Core pertama yang memberikan perubahan signifikan menggunakan soket LGA 1158 dan menggunakan LGA 1137. Arsitektur Nehalem juga memperkenalkan teknologi publikasi 40 nm. Yang kedua ada Sandy Bright. Sandy Bright didukung dengan teknik publikasi 32 nm dan salah satu fitur barunya adalah memasukkan chip VGA ITEL HD grafik ke dalam chip VV. Yang ketiga ada IP Bright, menambahkan dukungan terhadap USB 3.0 dan PCI Express 3.0. Prosesor IP Bright G dapat digunakan di motherboard untuk Sandy Bright LGA 1155. Namun beberapa fitur seperti USB 3.0 tidak akan dapat berfungsi karena keterbatasan dukungan chip sel dari motherboard tersebut. Yang keempat ada Haswell, memiliki fitur baru internal VGA yang lebih cepat dan kinerja yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Yang kelima ada Broadwell. Broadwell memiliki keunggulan sekitar 5.2090 dibandingkan dengan arsitektur Haswell. Broadwell juga memiliki soket LGA 1150 dan LGA 2011-13 yang sama dengan Haswell. Terus yang keenam ada Skylake. Skylake adalah arsitektur generasi ke-6 yang dirilis pada tahun 2015 seperti Broadwell. Skylake digunakan publikasi 19 nm. Yang ketujuh ada Kaby Lake, generasi prosesor ITEL ketujuh atau yang dikenal dengan Kaby Lake, diluncurkan pada Agustus 2016. Prosesor ini menggunakan teknologi publikasi 19 nm seperti generasi sebelumnya, yaitu Skylake. Di nomor ke-8 ada Kaby Lake. Kaby Lake resmi diluncurkan pada Oktober 2017. Prosesor ini adalah PAO, Proses Arsitektur Optimization dari Kaby Lake. Yang ke-9 adalah Ice Lake. Prosesor ini hadir dalam beberapa jenis seperti Core 15, Core 17, Core 19, dan ITEL Core dari seri X. Yang ke-10 ada Cornet Lake, generasi pertama dari ITEL yang menggunakan publikasi 10 nm. Cornet Lake menawarkan performa terpadu yang lebih tinggi dari konektivitas platform terbaik di kelasnya melalui Wi-Fi dan Thunderbolt 3. Yang ke-11 ada Tiger Lake, merupakan prosesor generasi ke-11 dari ITEL yang diluncurkan pada tanggal 2 September 2022, dilengkapi dengan grafik atau GPU Xe terbaru dan sudah mendukung 8K Nbit HDR display. Yang ke-12 ada Alder Lake. Alder Lake merupakan nama utuh kode prosesor ITEL Core generasi ke-12 prosesor.
Generasi ini dibuat menggunakan teknologi Intel 10nm NH Superfine 10 ASP. Next, untuk materi yang akan saya sampaikan setelah generasi penerus Intel dalam mengenai BIOS. Tentunya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari BIOS tersendiri. Nah, BIOS ini adalah sebuah sistem dasar sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data pada sebuah komputer. BIOS disimpan di dalam chip pada mainboard yang disebut dengan ROM. Untuk fungsi dari BIOS ini yang sudah saya tadi sebutkan adalah sebagai pengatur proses input dan output pada sebuah komputer. Adapun fungsi lain BIOS diantaranya yaitu pengatur media penyimpanan, menunjang proses inisialisasi untuk penyalaan komputer, pengatur proses booting, pengecekan sejumlah hardware, dan pengatur keyboard, USB, mouse, dan perangkat lainnya. BIOS ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. IBM BIOS. IBM BIOS terdiri dari 3 versi, yaitu versi yang ke-1 yang dirilis pada 29 April 1981 adalah BIOS dengan memori fisik sebesar 599 KB. Versi kedua dirilis pada 19 Oktober 1981. Versi ini tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya, hanya saja di versi ini terdapat fitur tambahan yaitu BookBeat. Versi ketiga atau terakhir memuat ukuran memori sebesar 690 KB dan memiliki fitur baru yang dapat mempermudah perpindahan blok memori. Dan di jenis yang kedua ini bernama Phoenix BIOS. Tentunya Phoenix BIOS ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya dapat mengaktifkan keamanan dan kompatibilitas dari berbagai komponen. Selanjutnya yang ketiga adalah Award BIOS. BIOS ini mengandung program yang sistem dasarnya bisa dimodifikasi oleh penggunanya. Tak hanya itu, Award BIOS juga menyimpan informasi pada CMOS ROM. Jenis yang terakhir ini ada jenis AMI BIOS. AMI BIOS merupakan BIOS yang berasal dan dikembangkan oleh Megatrend Amerika yang populer pada tahun 2002 sebagai firmware komputer. Perusahaan AMI BIOS banyak diproduksi perusahaan yang memiliki motherboard dan perusahaan lain yang menjual motherboard. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan kembali mengenai dasar-dasar komputer. Mohon maaf apabila tidak dapat saya sampaikan semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.